Bersama kami di Legia Finansial, kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal kedua dari saham Fire atau Alpha Energy. Di sini ada disebutkan presiden direktur, ada Lina, kemudian direkturnya ada Teguh Budi Santoso. Untuk alamat kantor mereka ada di Plaza 5 Pondok Indah di Jaksel, tepatnya di Jalan Margagura Raya. Di Kebayoran Lama di Kebayoran Baru kalau di sana. Ini saham Fire ini dari kemarin kan kita tahu harganya itu agak menurun ya. Kalau yang dari dulu-dulu, kemudian nanti kita lihat apa kinerja membaik atau tidak. Untuk laporan keuangan dia satuan penutai bentuk itu rupiah, kas dan setara kas. Nah ini terjadi lonjakan nih. Dari 10 miliaran sekarang menjadi 22 miliaran. Berarti ini kan agak cukup bagus, piutangnya ini menurun. Persediaan dia meningkat 30 miliaran loh. Ini kayaknya agak cukup bagus ya. Total asetnya dari 418 miliaran sekarang menjadi 446 miliaran. Nah, tapi persediaan meningkat kurang lebih 20 hingga 30 miliaran. Nanti kita lihat labanya itu gimana. Ini total hutangnya. Kita langsung saja yang total hutang jangka pendek itu dia meningkat 186 miliaran menjadi 195 miliaran. Berarti kurang lebih meningkat 8-9 miliaran. Ini ada utang pajak dan lain-lain. Pokoknya kalau kita lihat di sini, dia memang agak sedikit mengalami peningkatan. Tetapi kita kan lihat yang jangka panjangnya juga ya. Nah ini total hutangnya, dia meningkat dari 205 miliaran sekarang menjadi 214 miliaran. Berarti dia bertambah kurang lebih 8 hingga 9 miliaran ya. Nah, kurang lebih 8-9 miliaran. Kita lihat ekuitasnya. Ekuitasnya ini bahkan meningkat cukup banyak. Meningkat kurang lebih sekitar belasan miliaran kalau kita lihat di sini. Ini kan berarti ekuitasnya itu meningkat lebih banyak daripada hutangnya. Ini bukan sesuatu yang bagus. Apalagi kalau kita lihat tadi persediaan itu meningkat cukup banyak. Nah ini kayaknya cukup oke ya. Nah penjualannya, pendapatannya melonjak begitu drastis dari 89 miliaran sekarang menjadi 224 miliaran. Ini semua rata-rata bagus ya kalau kita lihat di sini. Ini laba usahanya dari awalnya rugi 15 miliaran sekarang menjadi untung 18 miliaran. Ini yang periode berjalan dari rugi 13 miliaran menjadi 18 miliaran. Nah, berarti mereka berhasil membaikkan keadaannya. Setelah sekian lama mereka rugi, sekarang mereka berhasil membaikkan keadaan. Memang seharusnya perusahaan itu dia kalau mau menjadi lebih baik itu step by step, dia gak bisa langsung. Kalau langsung biasa ada suatu kejadian atau gimana, pemilik entitas induk, nah sama ya 18 miliar ini cukup bagus sih sampai sekarang. Ini sangat bagus, ini tapi agak pulih nih. Ini pembayaran kas kepada karyawan, dia menurun. Yang kepala pemasok dan beroperasionalnya mencapai 211 miliaran. Nah, dari awalnya hanya 78 miliaran, sekarang menjadi 200 miliaran. Nah, ini kan bagus ya menurut kami ya. Luar biasa. Memang kalau kita lihat dari yang kemarin 2020 hingga 2021, seharusnya banyak juga orang yang sangkut di saham Fire ini. Karena setahu kami pernah mencapai harga 500-an ya. 500 sih, bahkan lebih mungkin ya. Tapi sekarang kalau tidak salah hanya mencapai 100-an hingga puluhan saja ya. Kas dan setara kas, kalau kita di sini dia mengalami kayak agak sedikit meningkat ya. Yang rupiah, dolar Singapura, dan lain-lain. Paling banyak ini mereka tahu di Bank Sentral Asia. Nah ini dari 10 miliaran menjadi 22 miliaran. Ini ada lembaga pembiayaan ekspor ya. Sekarang udah gak ada. Piutang usaha kalau kita di sini, ini dia menurun cukup drastis dari 13 miliaran menjadi 3 miliaran. Dan ini mereka kayaknya ini kayak apa ya? Maksudnya dia kalau dia dilihat dari jumlahnya ini sangat kecil sih. Walaupun dia macet atau gimana, ini kayak nggak gitu berpengaruh. Karena jumlahnya agak kecil kalau kita lihat piutangnya ini ya. Berarti semakin lama semakin bagus. Wah, ini merupakan sebuah kabar baik ya.
persediaan batu bara meningkat cukup drastis. Berarti yang meningkat itu yang batu bara, dari 43 miliar menjadi 70 miliar. Yang tadi ini meningkat cukup banyak, sangatlah bagus. Ini set tetapnya. Kemudian kita lihat di sini, yang ini kita skip. Tapi berarti ini peningkatannya ini menurut kami sangat sangat bagus ya. Biasanya gak gitu sih. Memang terkadang ada perusahaan yang masih memberikan keadaan. Kemarin kami pernah ketemu juga, ada satu itu namanya masih memberikan keadaan juga. Nah, ini ada pemegang sahamnya. Ada Aris Munanda, Direktur Utama, ada PT Asabri dan lain-lain. 36 15,57. Tampaknya gak ada mengalami perubahan ya, gak ada mengalami perubahan kepemilikan. Tapi nanti kita lihat saja ke depannya. Ini sebenarnya kalau mereka bisa terus-menerus menjaga kinerjanya yang positif, ini sangat bagusnya. Nah, ini nih, ternyata mereka meningkat karena ada kepada Far East Commodities SA, kemudian Glencore International AG. Jadi Far East Commodities ini kemarin nggak ada loh, sekarang mereka penjualan keseluruhan sebesar 155 miliaran. Arti ini semua kan hanya tentang bagaimana kita mencari relasi dan bagaimana kita menemukan seseorang yang bisa kita jual, bisa melakukan deal perjanjian penjualan yang bagus. Ini sangat bagus ya, apalagi kalau kita ketemu perusahaan yang besar. Dia sekali ambil itu transaksinya besar-besar. Wah, ini sangat bisa mendukung kenaikan penjualan dari sebuah perusahaan. Memang sebuah perusahaan itu dia bisa meningkat ketika manajemennya itu semakin bagus atau mereka bagus dalam mengorganisir dan melakukan sesuatu ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya Frustasi.